Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur RKSB Maja FM, selamat berjumpa kembali dengan saya Romel Tea di acara Mutiara Hikmah atau Hikmah Petang. Edisi hari ini, hari Jumat 27 Mei 2022. Saya Romel Tea akan menyampaikan tema atau topik bahasan tentang hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, tema ini saya pilih dari khutbah Jumat yang saya dengar tadi ya. Tadi maksudnya pas sholat Jumat. Jadi saya menyambung lidah khotib Jumat di masjid tempat saya sholat Jumat tadi ya, pas zuhur ya, tentu saja sholat Jumat waktu zuhur. Dalil mengenai hablum minallah dan hablum minan nas, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia, itu diambil dari hadis sahih riwayat Tirmizi yang bunyinya kebetulan saya hafal. Saya kan bukan ustadz ya, dulur-dulur, saya penyiar RKSB Maja FM. Nah, hadisnya itu bunyinya adalah ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, dan iringi keburukan dengan kebaikan, maka dosa kecil akan terhapus dengan kebaikan, pahala kebaikan yang kita lakukan. Wa khaliqin nas bihulukin hasanin, dan bergaulah dengan sesama manusia, bermasyarakatlah dengan budi pekerti yang baik, dengan akhlak yang baik. Khulukin hasanin, akhlak yang baik. Kita mengenal ada akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Nah, jadi kata ustadz saya yang khutbah tadi, hablum minallahnya itu adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Sedang tidur, sedang di rumah, sedang di kantor, sedang di jalan, sedang di mana saja, tapi juga meluas maknanya. Haitsuma kunta ini, di mana saja kamu berada, maknanya meluas ke dalam posisi apapun, dalam status sosial apapun. Ketika senang, ketika susah, ketika punya jabatan tinggi, ketika tidak punya jabatan, ketika jadi jenderal, ketika jadi prajurit, ketika jadi bos, ketika jadi bawahan, ketika jadi apapun. Haitsuma kunta itu maksudnya itu. Artinya dalam kondisi apapun, dalam posisi apapun, dalam status sosial apapun, status sosial ekonomi apapun, bertakwa kepada Allah harus tetap dilakukan, dan siapapun harus menjalankan ketakwaan ini. Karena apa? Karena takwa adalah bekal hidup di alam akhirat nanti, sekaligus berpengaruh pada kehidupan kita di alam dunia. Orang yang bertakwa banyak berkahnya. Orang yang bertakwa, takwa itu artinya takut kepada Allah dalam pengertian selalu siaga, siap menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, orang yang mampu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya itu, di antaranya dia akan mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga. Ujug-ujug eta teh rezeki ada gitu ya, dulur-dulur RKSB Maja FM. Jadi dalam Al-Qur'an, kata ustaz saya itu disebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar dari segala masalah hidupnya. Jadi mual susah hidupnya orang bertakwa mah, karena Allah akan selalu yaj'al lahu makhraja, akan dikasih jalan keluar dari segala kesulitan. Ya, punya utang, punya masalah, punya can jodoh can
utang can kebayar-bayar. Apapun insya Allah dengan takwa akan ada jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rizki oleh Allah dari arah, dari jalan, dari cara yang tidak diduga. Dan yang namanya rizki, kata Ustadz saya, bukan hanya duit, bukan hanya harta. Kesehatan juga rizki, kesenangan juga rizki. Ada kucing lucu lewat, kita tersenyum, kita tertawa, itu juga rizki. Itu rizki kebahagiaan. Jadi yang namanya rizki, ada kesehatan, ada harta, ada kesempatan, ada peluang, keselamatan juga rizki. Kita berangkat dari rumah ke kantor aman damai, ya, lancar jaya gitu, tidak matot, tidak macet total, tidak telat, itu juga rezeki. Nah itu takwa, dan takwa ini adalah pedoman utama atau cara utama dalam menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Jadi itu hablu minallah, hubungan dengan Allah. Nanti kita akan lanjutkan bahasan topik hikmah petang sore hari ini bersama saya Romel Tea, tentang apa itu hablu minallah dan apa itu hablu minannas, setelah kita dengarkan lagu dan selingan berikut ini. Dulur-dulur RKSB Maja FM, masih bersama saya Romel Tea di acara Mutiara Hikmah Petang. Di sesi pertama, di segmen pertama tadi, kita sudah bicarakan mengenai hablum minallah, karena tema kita adalah hablum minallah dan hablum minannas, hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Kita harus menjaga kedua hubungan itu, dengan Allah baik, dengan sesama manusia baik, karena Islam mengajarkan keseimbangan. Nah, kata Ustadz saya, dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengingatkan kita bahwa jika kita tidak menjaga hubungan baik dengan Allah dan dengan sesama manusia, maka kita akan hina dina. Ayatnya berbunyi, dzuribat alaihimuzillah aina mathukifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Akan ditimpakan kehinaan kepada mereka, kepada kita, kepada siapapun umat manusia, kaum muslim, aina mathukifu, di mana saja mereka berada, illa bihablim minallah wa hablim minannas, kecuali mereka menjaga hubungan baik dengan Allah dan dengan sesama manusia. Jadi rajin ibadah saja tidak cukup. Rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa, rajin umroh dan sebagainya. Pokoknya ibadah we ka Gusti Allah. Itu cukup itu teh. Kedah diiringi, dibarengi oleh hubungan yang baik pula, hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Kita mengenalnya sebagai kesalehan sosial. Jadi ada kesalehan individu, ada kesalehan sosial. Kesalehan individu adalah hubungan baik dengan Allah. Kewajiban kita kepada Allah kita penuhi. Jadi kita kesalehan individu itu yang maksudnya hablum minallah. Kemudian ada kesalehan sosial. Jadi harus diimbangi kesalehan individu itu dengan kesalehan sosial. Harus baik pula hubungan kita dengan sesama manusia. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu.
Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hormati tetangga, karena tetangga adalah keluarga geografis. Aya nanaon di rumah gogorowokan, kan yang datang tetangga dulu. Sering kan kita punya masalah, nu digedor-gedor kan rumah tetangga, bukan rumah ua, rumah mamang, rumah aki, rumah nini, nu aya di lembur jauh. Ya, yang terdekat itu keluarga geografis istilahnya. Karena itu fal yukrim jarahu, kata Rasulullah, muliakan tetanggamu karena dia adalah keluarga geografismu. Jadi sing akur sareng tetangga teh. Dan akur dengan tetangga salah satu ciri orang yang bertakwa. Gitu ya. Jadi sekali lagi, dulur-dulur RKSB Imaja FM, apa yang saya sampaikan ini adalah yang saya rekam ya dari ceramah Ustadz yang khutbah Jumat di masjid di komplek perumahan di mana saya tadi khutbah ikut mendengarkan khutbah Jumat, sholat Jumat tentu saja. Nah, itu hablum minallah. Apa itu hablum minannas? Hablum minannas adalah hubungan baik dengan sesama manusia. Dan ini kuncinya adalah akhlak. Jadi kalau hablum minallah, hubungan dengan Allah, kuncinya adalah takwa, iman dan takwa. Maka hablum minannas ini kuncinya adalah khuluqin hasanin, akhlak yang baik. Jadi secara konseptual ya, hablum minallah takwa, yaitu imtisalu awamirillahi ta'ala wajtinabu nawahih, mengamalkan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Itu takwa, dan itu kunci hablum minallah. Hablum minannas khuluqin hasanin, akhlak yang baik. Dalam hadis disebutkan, orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dalam hadis disebutkan, orang, kalau ustadz saya hafal hadisnya, kalau saya enggak, saya hafal terjemahnya aja. Ya, dulur-dulur RKSB yang hafal, dulur-dulur silakan ya. Dulur-dulur bisa kirim WhatsApp, bisa telepon ya ke 0896 1078 1079. Yaitu nomor telepon RKSB Imaja FM 0896 1078 1079 untuk bertanya, berkomentar seputar topik yang kita bicarakan, hablum minallah wa hablum minannas. Nah, hadis tadi, orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi paling baik dengan sesama manusia itu orang yang paling sempurna imannya. Bukan orang yang paling rajin tahajud, orang yang paling rajin baca Quran, orang yang paling rajin puasa, enggak. Ya, yang paling baik akhlaknya, kata Rasul. Ya, yang namanya akhlak ya luas, akhlak kepada Allah, akhlak kepada malaikat, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada sesama, terutama karena kita sehari-hari hidup bersama manusia. Kenapa? Karena kita manusia. Dan manusia, rocker juga kan manusia, punya hati, punya rasa. Jangan sampai kita menyinggung perasaan, karena rocker juga manusia, punya hati, punya rasa, bisa luka, begitu ya. Nah, itu dia dulur-dulur RKSB Imaja FM, bahasan ringkas mengenai hablum minallah wa hablum minannas, dua konsep, dua ajaran, dua perintah syariat Islam, dua perintah Al-Quran, dua perintah Allah dan Rasulnya kepada kita, umat Islam, supaya kita bertakwa kepada Allah dan bergaul dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik, dengan perilaku yang baik. Tong nganyerikeun batur, jangan menzolimi orang lain, jangan menyakiti, kita kembangkan someah, baik, suka membantu, suka menolong, ramah dan sebagainya. Bagaimana mun anu ngajak gelut? Itu mah masalah lain ya. Ngajak gelut dilihat dulu masalahnya apa ya. Nyawani gelutan, tewani entong. Dulu RKSB Imaja FM. Sampai di sini saja jumpa kita di Mutiara Hikmah Petang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya bahas, yang saya kutip dari khotib Jumat di masjid tempat saya sholat Jumat tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari saya sendiri. Sampai jumpa di acara Mutiara Hikmah berikutnya di Imaja FM ini. Mutiara Hikmah hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6, yaitu jam 5 sampai jam 6 pagi ba'da subuh, juga jam 5 sampai jam 6 sore petang ya, setelah asar atau sebelum maghrib. Demikian
Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, saya Romael Tia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.